Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi adalah campuran secara alami dari berbagai unsur hidrokarbon yang terdapat dalam fase cair di reservoir di bawah permukaan tanah dan tetap cair pada tekanan atmosfer di atas permukaan, meskipun telah mengalami pemisahan di permukaan bumi. Secara kimia, minyak bumi adalah senyawa yang pada umumnya terdiri dari 80-85% unsur karbon, 15-20% unsur hidrogen, serta unsur-unsur lainnya seperti oksigen, nitrogen, sulfur dengan jumlah 5%. Sedangkan gas alam itu apa? Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas yang dihasilkan dari sumur dan tambang. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan LPG atau LNG yang merupakan gas propana C3H8 dan gas butana C4H10. Bagaimanakah cara pembentukan minyak bumi dan gas alam? Lumpur-lumpur yang bercampur jasa trenik itu kemudian menjadi batuan sedimen berpori. Sedangkan bintik-bintik minyak gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebutlah gas alam, minyak bumi, dan air menjadi deposit, di mana berdasarkan berat jenisnya, karena perbedaan berat jenisnya, maka apabila ketiga unsur itu, yaitu gas alam, minyak, dan air, kalau dia dalam keadaan stabil, maka gas itu berada pada posisi di atas, ya. Gas pada posisi di atas, kemudian di tengah-tengahnya adalah minyak, dan yang terakhir adalah air. Secara singkat, kalau kita buat alur, maka proses pembentukan minyak bumi adalah sebagai berikut. Jasa trenik terbawa air sungai, diproses berjuta tahun, mengendap di dasar laut, berubah menjadi jadi bintik-bintik dan gelembung minyak, terakumulasi pada daerah perangkap atau batuan kedap, dan menjadi gas alam dan sebagainya. Adapun unsur penyusun minyak bumi itu adalah atom karbon dengan komposisi terbanyak. Kemudian unsur-unsur yang lain hidrogen, nitrogen, air, oksigen, dan sulfur. Karena berbagai unsur penyusun inilah yang menyebabkan minyak bumi Indonesia itu memiliki kualitas lebih bagus daripada negara lain, lebih ringan dan mudah diolah. Adapun senyawa penyusun minyak bumi adalah alkana, yaitu N-alkana dan isoalkana. Kemudian sikloalkana. Sikloalkana di mana yang terdapat dalam minyak bumi itu adalah siklopentana dan turunannya yaitu metilsiklopentana dan sikloheksana dengan turunannya yaitu etilsikloheksana dengan rumus seperti ini. Yang ketiga, senyawanya adalah hidrogen aromatik yaitu senyawa benzen. Contohnya etilbenzen. Kemudian senyawa keempat penyusunnya adalah unsur organik dan mineral, yaitu belerang, nitrogen, oksigen, dan senyawa organologam. Bagaimanakah pengolahan minyak bumi? Ada dua tahapan. Yang pertama, desalting, yaitu penghilangan garam. Proses penghilangan gas mineral yang terkandung dalam minyak mentah. Setelah itu dilakukan proses distilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik tidih. Di mana dari proses ini kita akan mendapatkan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama gas, nafta, gasolen, kerosin, diesel, dan lain sebagainya. Adapun fraksi yang diperoleh dari minyak bumi yaitu gas, ya. Dari fraksi yang tadi proses destilasi tadi kita dapatkan gas, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, aftur, solar, pelumas, parafin, aspal. Bensin merupakan fraksi yang paling banyak
digunakan oleh masyarakat dan paling banyak kegunaannya. Karena itu yang kita bahas di sini adalah terkait dengan bensin. Di mana kalau kita misalnya datang ke SPBU, di sana akan kita jumpai bermacam-macam jenis macam bensin ya. Di mana mutu bensin itu dinyatakan dengan bilangan oktan. Nah, bilangan yang menyatakan mutu dan kualitas bensin, bilangan oktan itu, merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi ketukan sewaktu terbakar dalam mesin. Jadi ketika kita menjumpai di SPBU ada tulisan Pertamax dengan angka 92, turbo 98, Pertalite 90, itu menunjukkan bilangan oktan. Makin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensin semakin baik, semakin bagus, sehingga ketukan yang ada bisa diminimalisir. Bagaimanakah cara meningkatkan bilangan oktan? Dengan cara menambahkan tetraethyl tel, di mana tel ini mengandung unsur Pb, timbal. Nah, dalam perkembangannya ternyata Pb itu mencemari udara sehingga terjadi polusi udara. Yang kedua, dengan cara menambahkan MTBE metil tertiary butyl ether C5H11O dengan bilangan oktan 118. Ini dibuat dari etanol. Mampu mengurangi pembakaran, tidak sempurna, namun berbahaya terhadap lingkungan karena bersifat karsinogenik dan mudah bercampur dengan air. Sehingga semakin lama, yang pertama, kedua akan sudah mulai ditinggalkan. Yang ketiga, cara meningkatkan bilangan oktan adalah dengan menambahkan etanol. Bilangan oktan etanol itu 123. Lebih unggul daripada tel dan MTBE dan tidak mencemari udara serta mudah diperoleh. Maka sementara yang baik untuk meningkatkan bilangan oktan itu adalah dengan menambahkan etanol. Mengapa minyak bumi itu harus dihemat? Yang pertama, karena proses pembentukan itu memerlukan waktu yang lama sampai berjuta-juta tahun. Yang kedua, merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Yang ketiga, jumlahnya itu terbatas. Kalau di Indonesia, kita jumlah titik yang paling banyak itu adalah di Cepu dan di Blok Natuna ya. Yang keempat, memerlukan teknologi tinggi dalam prosesnya, berisiko tinggi dan padat modal dalam proses minyak bumi. Kemudian, arti penting minyak bumi bagi perekonomian bangsa itu adalah yang pertama, minyak bumi itu sumber energi dalam negeri. Yang kedua, sumber penerimaan devisa negara. Yang ketiga, bahan baku industri. Yang keempat, wahana alih teknologi. Yang kelima, sifatnya mendukung pengembangan wilayah. Demikian materi terkait dengan minyak bumi. Semoga kita bisa memahaminya dan mengetahui arti penting dari minyak bumi bagi perekonomian bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.